Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian itu hal yang harus ditakuti. Yang ada adalah azab Allah yang harus ditakuti, bukan kematiannya yang harus ditakuti. Justru tentang kematian, hadis-hadis dan juga dalil-dalil Quran menyebutkan memang ada hal yang menyenangkan, menggembirakan, dan juga ada hal-hal yang menyedihkan. Begitu kematian disebut sebagai akhir yang buruk dari kehidupan, su'ul khatimah, tentu itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Tapi giliran disebut husnul khatimah, tentunya kebalikannya, akhir daripada perjalanan hidup yang sangat menggembirakan, menguntungkan, sangat baik. Itu yang disebutkan. Begitu disebutkan, siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, atau bisa jadi memang tidak bisa mengucap la ilaha illallah karena saraf-saraf yang ada di tenggorokan sudah tidak berfungsi lagi. Namun orang tetap pada keyakinan, tetap dalam pendiriannya bahwa tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang layak dan pantas untuk ditaati, dipatuhi, dimintai pertolongan kecuali Allah. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau nyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, surga balasannya. Masih tentang yang namanya kematian. Rasulullah memang mengajarkan kepada kita doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami dalam menghadapi sakarat maut. Kalau begitu, sakarat maut itu berat. Iya, kita yakini itu. Berat karena pertarungan antara benar dan salah. Berat karena pertarungan antara iman dan kufur. Berat karena pertarungan antara tauhid dan syirik. Akankah orang mengakhiri hidupnya dalam ketauhidan? Akankah orang mengakhiri hidupnya dalam keimanan? Beratnya justru di situ. Sementara persoalan yang namanya pendirian, yang namanya keyakinan, bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Bukan sesuatu yang bisa diada-adakan, apalagi secara dadakan, tidak. Justru apa yang dikatakan oleh salaful ummah, semisal Ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yamutul mar'u ala hayati hayati. Orang akan mati itu sebagaimana sejatinya dia menjalani hidupnya. Orang akan mati itu sebagaimana sejatinya dia menjalani hidupnya. Sejatinya dia dalam iman atau bukan. Sejatinya dia dalam ketauhidan atau bukan. Di saat-saat, detik-detik menghadapi kematian. Itu nanti yang akan ditunjukkan oleh seseorang. Itu nanti yang akan diperpegangi oleh seseorang. Inilah yang kita maksudkan, bukan sesuatu dadakan, bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Pokoknya nanti kalau saya mau mati, ya saya akan sadar, akan ingat. Tidak begitu. Pokoknya kalau saya akan mati, saya terus berzikir. Tidak bisa direkayasa seperti itu. Bagaimana sejatinya kita menjalani hidup ini dalam memang kesungguhan, kepura-puraan, atau gimana? Dalam keimanan atau keraguan-raguan? Atau seperti apa? Akan nanti jadi pendirian orang di saat menghadapi kematian. Masih kita tambah tentang kematian. Memang dilarang kita berharap kematian. Memang dilarang kita berharap kematian. Tapi dalam waktu yang sama, begitu perintah yang namanya jihad. Udzina lilladzina yuqatilunakum bi annahum zulimu. Diperkenankan kita angkat senjata berjihad di saat kita terzalimi. Manusia memang terbelah.
Manusia memang terbelah. Ada yang berpantang ke medan perang. Kenapa? Nyawa taruhannya. Ada yang justru berbunga-bunga semangat. Kenapa? Karena surga yang dijanjikan. Coba lihat. Asa antuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini memang konteks langsungnya adalah terkait dengan perintah jihad. Yang ternyata di antara manusia begitu menggandrungi sesuatu, padahal sesuatu yang digandrungi tersebut justru tidak baik. Dan sebaliknya, antipati, tidak tertarik, moh untuk melakukan sesuatu, padahal sesuatu yang dia tidak tertarik, yang dia enggan, justru baik. Pasalnya adalah Allah lah yang maha tahu, sementara manusia tidak tahu apa-apa. Kalau bukan diberitahu Allah. Begitu terkait dengan yang namanya jihad. Manusia terbelah. Ada yang anti pati. Tidak mau sama sekali. Ya tentu itulah orang-orang yang munafik. Nah coba lihat. Memang tidak diinginkan mengharapkan kematian. Tapi tatkala bagian dari pengamalan agama. Janganlah kemudian orang ketakutan menghadapi kematian. Menjalankan ajaran agama dan kemudian nyawa menjemput kita. Mudah-mudahan kematian yang memang menjemput kita menandai husnul khatimahnya kita. Ya mudah-mudahan juga tetap berharap tidak ada. Tapi kemudian kalau ada orang yang terkapar di masjid lagi sholat. Nurani kita mengatakan alhamdulillah. Dia mati dalam keadaan berbuat taat kepada Allah. Kan itu. Bukan orang kemudian takut ke masjid. Hanya gara-gara sebaran virus corona. Ya protokol kesehatan ya tetap. Tapi kasiannya. Selama corona ada orang yang tidak pernah ke masjid. Kasian kan? Jadi cemburu dan cemburu serupa tapi tak sama. Maksud saya adalah cemburu agama ya. Ya kenapa kata-kata cemburu ya padahal kurang begitu tepat untuk bahasa kita. Yang cepat adalah ketersinggungan. Itu yang tepat. Tapi kenapa kata-kata cemburu digunakan? Karena memang ada asbab urutnya. Adik yang tadinya ya memang non, kemudian begitu berislam luar biasa taatnya. Lah, ditanya, adik, kalau kamu dapatkan istrimu dua-duaan dengan orang asing, dengan tamu yang tak diundang, gimana sikapmu? Apa jawaban adik? Demi Allah, kubunuh orang tersebut. Ini kan kecemburuan kan. Nah, jadi kenapa kata-kata cemburu di sini digunakan, sementara yang dimaksudkan adalah cemburu agama karena memang ada asbab urutnya seperti itu. Nah, akhirnya sahabat yang lain enggak sebegitu kali enggak sebegitu juga kali Akhirnya Rasulullah menengahi. Enggak tahu kalian ya. Kenapa Adi sampai cemburu seperti itu? Allahu yaghar war rasul yaghar wal mu'minun yagharun. Allah cemburu kata Rasulullah. Rasul juga cemburu dan orang-orang yang beriman juga cemburu. Kapan cemburunya Allah? Cemburunya Allah kalau Islam sudah dilecehkan. Jadi memang yang paling tepat adalah tersinggung ya untuk bahasa kita. Tapi kenapa disebut cemburu? Itu tadi sebabnya.
Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya kita memang tersinggung untuk hal-hal yang memang kita mesti tersinggung. Lah kok orang tenang-tenang saja ndak salat. Maksudnya salat wajib ya. Ya kalau salat sunat ndak usah kita cemburu lah. Karena orang memang dibatasi oleh keadaan. Tapi kalau untuk salat wajib kita cemburu, wajib cemburu. Orang enak aja ndak pernah ke masjid, cemburu kita. Orang kok tenang-tenang saja tidak pernah ngaji, cemburu kita. Bukan kepentingan kita sebenarnya, tapi kasihan kita. Nah inilah yang namanya ghirah. Cemburu, tapi cemburu agama. Bukhari sampai membuat satu judul di dalam sahih beliau, Al-Ghirah minal iman. Cemburu agama itu bagian dari iman. Lah orang tidak tersinggung agamanya dilecehkan. Orang tidak tersinggung melihat orang lain tidak kenal kewajiban. Kalau dikatakan cemburu bagian dari iman. Ada orang yang kemudian tidak cemburu, artinya apa? Paling tidak sebagian iman memang telah tanggal. Itu paling tidak. Atau bisa jadi memang tidak ada iman sama sekali ya. Sehingga tidak ada yang namanya kecemburuan. Sekali lagi cemburu untuk hal-hal yang memang layak dan pas untuk kita cemburui. Tapi ada hal-hal yang kita tidak perlu cemburu. Iya. Kalau ada orang habis salam, saya ulangi lagi ya. Habis salam, mungkin istighfar 3 kali dia mengundurkan diri. Belajarlah memberikan husnuzan 10, 11 kalau perlu sampai 15 lebih dari husnuzan kita. Bisa jadi ada keluarganya yang perlu dibawa ke rumah sakit, 1. Yang kedua, bisa jadi ada janjian apa. 2, bisa jadi dia kayaknya mau buang hajat sehingga segera mau pulang. Belajar kita baik sangka lah untuk hal-hal yang ya memang bukan kewajiban. Karena memang kita dibatasi, masing-masing beda ya situasi kondisi yang membatasinya. Beda. Lah itu untuk hal-hal yang memang bukan kewajiban. Nah untuk hal-hal kewajiban ya tentu ya kita harus cemburu. Kenapa kok bisa-bisanya? Nggak pernah tertarik duduk di majelis ilmu. Memangnya repot apa sih? Boleh kita bertanya, boleh kita cemburu dan harus cemburu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Dikategorikan mati syahid. Man mata gharikan fahuwa syahid. Orang yang mati tenggelam, kelelap dan dia orang beriman, matinya mati syahid. Ya kalau tidak beriman ya tetap aja konyol. Kenapa sampai dikategorikan mati syahid? Yang jatuh dari ketinggian, semisal jatuh di pesawat dan dia orang beriman syahid. Kenapa dikategorikan syahid? Perempuan yang melahirkan, mati di saat melahirkan, syahid, syahidah. Kenapa dikategorikan syahid, syahidah? Belajar kita mencoba menyelami hal-hal yang seperti ini. Karena di saat itu betapa memang dahsyatnya kematian. Tapi lagi-lagi bukan untuk kemudian ditakuti, bukan. Karena itu sepenuhnya hak prerogatif Allah. Dicari jangan, tapi dia pasti akan menemui kita. Lah, kalau orang mati tenggelam syahid, memang kita bisa membayangkan luar biasa kerasnya memang. Belum lagi tadi pertarungan antara kufur dan iman, antara tauhid dan syirik. Maka pinjam ucapan orang Arab, waqtis alaihi ghairu, silakan analogikan ke hal-hal yang lain yang memang juga kalau tidak tepat istilahnya ganti saja dengan yang tepat, kerasnya saat sakarat maut. Silakan analogikan dengan hal-hal lain. Mendengarlah kita, oh luar biasa dahsyatnya, tidak bisa bernapas, tidak ada selera dan seterusnya dan seterusnya. Itu orang yang kena musibah. Musibah apa? Musibah COVID kan. Maka ya Allah kita berharap yang mati karena COVID dan dia orang yang beriman, mudah-mudahan mati syahid. Tapi ini yang ada kengeriannya, ini ada kengeriannya. Kenapa tidak diimbangi? Ya sekalipun ya mungkin pada tataran tertentu manusiawi, kenapa
Kenapa tidak diimbangi dengan justru kesungguhan, keseriusan untuk lebih mendekat kepadanya? Yang mendominasi justru ketakutan, tidak cara berimannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Apa kata Allah? Lihat di dalam Al-Isra 5:7. Ulaikal ladzina yad'una, orang-orang yang dijadikan sekutu, kadang-kadang kiai dijadikan sekutu, kadang-kadang syekh dijadikan sekutu, udah mati lagi. Yang dijadikan sekutu itu yang sering senantiasa diseru, dipanggil, dimohon. Justru mereka benar-benar yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ya memang kadang-kadang nggak tahu yang disekutukan. Tapi ya kalau tahu dia mesti berusaha keras untuk menolak. Jangan kau menjadikan aku sebagai sekutu. Jangan kau berlebih-lebihan terhadap aku. Mestinya kalau tahu. Ya kalau tahu didiamkan ya bodoh. Ya. Masa antara syekh dengan umatnya, antara kiai dengan umatnya bodoh. Ya janganlah. Bodoh dalam hal kekeliruan. Justru yang dijadikan sekutu tadi ya bertaguna ila rabbihimul wasilah, senantiasa berupaya keras untuk mendekatkan diri, mencari wasilah untuk menghamba kepada Allah. Lihat ayyuhum aqrab. Memang siapa yang memang lebih dekat, ya itulah yang memang yang diinginkan. Yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzaba. Mereka senantiasa mengharap rahmat Allah, takut dalam waktu yang sama azab Allah. Itu. Jadi yang ditakuti adalah azab Allah, yang diharap rahmat Allah, yang ditakuti azab Allah, bukan kematian itu sendiri. Ya kalau begitu kita ulangi lagi kan. Siapa yang paling takut mati? Jawab. Udah pernah kita sampaikan. Siapa yang paling takut mati di kalangan manusia ini? Siapa? Yahudi. Siapa lagi? Orang-orang musyrik. Mereka itulah yang paling takut mati. Masih di Al-Baqarah itu kan. 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Kamu dapatkan mereka benar-benar berusaha mempertahankan hidup habis-habisan. Sampai membangun benteng-benteng yang kokoh. Ngumpet di dalamnya. Memangnya mati tidak datang. Siapa itu? Yahudi. Sampai berangan-angan kalau bisa 1000 tahun hidup. Memang dibahasakan oleh Al-Quran. Walladzina asyraku. Begitu juga orang-orang yang musyrik. Memang Yahudi lebih lagi daripada orang musyrik. Ya orang musyrik juga luar biasa takutnya mati. Ya kalau ada syarat. Gimana supaya tidak mati, orang musyrik pasti tidak keberatan. Beli syarat itu. Kalau ada syarat tidak sakit. Pasti orang musyrik akan beli syarat itu. Berapapun harganya. Lah inilah ya. Jadi tidak kita, bukan kematiannya yang kita takuti. Apalagi berusaha untuk tidak mati. Keliru besar. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Baihaqi mengatakan, "Lau ta'lamul bahaimu kama ta'lamuna minal mauti ma akaltum minha saminan." Mari kita benar-benar ayati hadis ini. Andai pengandaian memang, andai binatang itu tahu sebagaimana kalian wahai manusia tahu akan apa yang ada di balik kematian, kama ta'lamuna fil mauti ma akaltum minha saminan, kalian tidak akan bisa memakan binatang ternak peliharaan kalian atau binatang ternak buruan yang memang halal. Tidak akan memakan yang gemuk dari binatang-binatang tersebut. Kenapa? Pada kurus. Kenapa? Binatang kalau tahu mati, apa yang terjadi di balik kematian,
Mereka tidak akan ada yang gemuk. Ini memang sebenarnya sebuah ya semacam ejekan sebenarnya ya. Karena bagaimanapun tidak ada urusannya dengan binatang soal surga neraka itu. Ini sebuah ejekan sebenarnya. Siapa yang diejek? Bukan binatang, manusia. Kok ejekan? Iya. Ya kalau binatang tahu apa yang akan terjadi di balik kematian, untuk makan saja mereka ya kurang merasakan nikmatnya makan. Untuk bersenang-senang justru jarang kepikiran. Lebih banyak memikirkan tentang kematian. Itu binatang. Giliran manusia. Ya inilah ya justru ejekannya kan. Giliran manusia. Bukan takut kematian, takut azab Allah. Bukan takut kematian, tapi mengingat kematian. Hadis Ibnu Majah, Rasulullah juga dalam hadis tersebut bersabda, ditanya oleh seorang dari kalangan Ansar, ya rajulun minal Ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian berkata menanyakan, ayyul mu'minina afdal. Apa pertanyaannya? Rasulullah, siapa sebenarnya orang yang beriman itu yang paling utama? Beriman, tapi ada yang paling unggul. Ada yang paling utama. Siapa sebenarnya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Ahsanuhum khuluqa. Yang paling bagus akhlaknya. Itu yang paling utama di kalangan orang yang beriman. Ternyata ya, yang diposisikan, yang paling unggul, yang memang paling baik akhlak. Ada istilah moral, kemudian agama. Kadang-kadang disatukan moral agama. Ya kalau dibedakan moral agama, untuk agama jelas dimaksudkan adalah hukum-hukum Islam. Tapi ya begitu moral tersendiri adalah akhlak, perilaku, nanti ada sebutan adat istiadat yang berlaku, maka itu yang dimaksudkan. Kedua-duanya yang memang menjadi penting. Ya, orang kapanpun, apabila-pun, dimanapun memang harus memegangi keduanya ini. Di satu sisi agama, di sisi lain ya moral yang berlaku di lingkungan. Ya kalau ada orang tidak pernah ambil bagian dalam keumatan, kira-kira dinilai orang positif atau negatif? Dinilai orang positif atau negatif? Ya pastilah dinilai negatif. Ya jangan salahkan yang menilai, ya memang seperti itu. Namanya ini memang hukum norma yang berlaku di masyarakat. Tidak pernah kelihatan di masjid, ya udah. Nanti jadi mayat minta dibawa ke masjid, enggak. Ya kita doakan. Mudah-mudahan terbuka hati untuk ke masjid lah. Ya kalau memang muslim, kalau memang. Nah ini di satu sisi agama, di satu sisi yang memang moral yang berlaku. Kalau orang Sumatera ya memang punya slogan adat bersandi, cara bersandi kita bola. Pas memang. Yang lebih umum, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, yang namanya moral, yang namanya akhlak ya memang lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan, situasi setempat, kelompok masyarakat A, B, C. Memang ada yang sama, ada perbedaannya, tapi pasti punya yang namanya ya moral yang berlaku. Iya. Bagaimana yang muda dengan yang tua? Bagaimana umum saja ya, tidak ada tendensi khusus ya. Murid dengan guru. Iya. Tidak ada sebenarnya istilah mantan guru, mantan murid itu tidak ada. Ya tapi sekarang kok kayaknya ada kok. Iya. Udah jadi bekas saja ya. Yang ngajari kita alibata. Dulu memang lebih dikenal alibata, alipan. Lah sekarang mungkin ikra. Yang ngajari kita ikra sekalipun, biar bagaimanapun dia guru kita, harus kita hormati. Yaitu ajaran moral menyatu dengan ajaran agama.
Ini enggak. Dulu pernah duduk sama-sama. Begitu hijrah, oh kayak enggak kenal. Astagfirullahalazim. Di mana moral? Di mana akhlak? Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Itu ya, ditanya oleh Rasulullah oleh seorang Ansar, siapa yang lebih unggul di antara orang yang beriman? Jawaban Nabi apa? Yang paling bagus akhlaknya. Memang orang tidak akan nanya dia paling taat, dia paling rajin sholat, tidak. Tapi selalu gimana kepribadiannya, gimana akhlaknya. Tidak sopan orang itu. Angkuh orang itu. Kan itu kan? Itu kan? Dan memang sebenarnya ibadah itu membentuk kesalehan pribadi, akhirnya juga gilirannya membentuk juga kesalehan sosial. Itu kan? Dilanjutkan pertanyaan oleh orang Ansar tadi. Wa ayyul mu'minina aqyas. Rasulullah, kalau yang paling cerdas di kalangan orang yang beriman itu siapa, wahai Rasulullah? Kalau yang paling cerdas di kalangan orang yang beriman itu siapa, wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling cerdas di kalangan orang yang beriman adalah aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan. Lihat, ternyata orang yang paling cerdas di kalangan orang-orang yang beriman adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Lupa mati, tahu-taunya matinya mendadak. Apa tidak dikhawatirkan apes? Lupa mati, asik-asik dengan pekerjaan tertentu. Akhirnya, ya kalau pekerjaannya halal enggak masalah. Enggak salat subuh, udah ambil sepeda. Enggak salat subuh, udah ambil sepeda. Keliling, jatuh ke parit, mampus langsung. Apa Anda kasihan? Ingat mati mempersiapkan diri, itu maksudnya. Ingat mati bukan takut mati, ingat mati mempersiapkan diri. Jadi oleh Rasulullah dijawab, begitu ditanya siapa orang yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kalau begitu, yang banyak orang cerdas atau yang tidak cerdas? Ya inilah ya memang. Mari kita tumbuhkan kesadaran kita. Kematian bukan hal yang mesti kita takuti. Kematian justru adalah yang kita mesti hadapi dengan mempersiapkan diri. Demikian materi kita di subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.